Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Kembali Liberty berada di makam Sedah Mirah yang berada di Keraton Kartasura Hadiningrat. Kembali bertemu dengan beliau Raden Surojo selaku kerabat dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Raden, ini makam siapa ini? Ini adalah makam salah satu garwa ampil dari Sinuwun Pakubuwono ke-9 atau yang terkenal dengan Sinuwun Hambangun Kedaton. Beliau nama mudanya bernama Raden Ayu Mayangsari. Kemudian setelah diangkat menjadi garwa dalam Sinuwun Pakubuwono ke-9, kemudian diberi gelar Bandara Raden Ayu Sedah Mirah. Beliau adalah seorang garwa yang pandai karena konon kabarnya beliau menulis sebuah kitab yang bernama Kitab Konconiti. Nah ini. Kemudian beliau ini adalah kepala rumah tangga dari Keraton Mataram Surakarta pada saat itu. Karena sebagai kepala rumah tangga keraton, maka pada puncak karir beliau oleh Sinuwun diberi gelar Bandara Raden Ayu Adipati. Berarti beliau diberi gelar pangkat Adipati. Ini adalah gelar yang sangat tinggi karena ini setingkat dengan Patih Dalem, setingkat dengan Gusti Adipati, setingkat dengan putra mahkota. Jadi gelar Adipati ini gelar yang sangat tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa Sinuwun Pakubuwono ke-9 ini sangat menghargai, sangat menyayangi dari garwa dalem Bandara Raden Ayu Sedah Mirah ini. Kemudian setelah wafat pada tahun 1826 akhirnya beliau dimakamkan di keraton bekas Keraton Mataram yang ada di Kartosuro ini. Dan ini beliau konon kabarnya juga seorang wanita yang cantik, wanita yang sangat memikat begitu karena kepandaiannya, juga karena kepribadian orang, kalau bahasa kita adalah inner beauty-nya yang luar biasa, yang memberi semangat kepada Sinuwun Duksina atau Sinuwun Hambangun Kedaton ini menjadi seorang raja yang penuh inisiatif, raja yang penuh kreatif dalam rangka membangun Keraton Mataram yang berpusat di Surakarta ini. Dari beliaulah muncul ide-ide untuk mengembangkan pembangunan di seluruh wilayah Keraton Surakarta Hadiningrat. Dari beliaulah ini Sinuwun Duksina atau yang kita kenal dengan Sinuwun Pakubuwono ke-9 ini berhasil memajukan daerah-daerah ini. Karena berkat beliaulah ide-ide atau gagasan-gagasan inilah yang menjadikan Sinuwun itu mempunyai pemikiran-pemikiran tentang bagaimana memajukan kesejahteraan rakyatnya. Maka tidak heran apabila walaupun hanya sebagai ampil dalem maka beliau menempatkan di sini karena beliau ditempatkan di sini untuk menghormati beliau sebagai salah satu ampil dalem dari raja besar kita, yaitu Sinuwun Pakubuwono yang ke-9. Begitu Mas. Raden, ada yang mengatakan beliau ini selain jabatan itu semua juga dikenal sebagai Panglima Perang Wanita. Itu gimana ceritanya, Raden? Iya, mungkin begini ya. Jadi pada saat itu perang Diponegoro sudah berakhir. Namun beliau juga karena seorang kesatria mempunyai jiwa kesatria dalam hal ini adalah berperang. Sinuwun Pakubuwono ke-9 itu adalah salah satu korban dari perlawanan pahlawan kita
yang melawan penjajah Belanda pada saat itu, sampai akhirnya Sinode itu tidak pernah melihat ayahandanya, yaitu Pakubuwono ke-6. Karena apa? Karena ketika Sinuwun Pakubuwono ke-9 itu masih berada di rahim Gusti Kanjeng Ratu Emas, beliau itu kemudian keluar dari keraton. Ibundanya Permaisuri Dalem itu keluar dari keraton untuk dalam rangka untuk pengamanan lah pada saat itu. Karena apa? Pada saat itu setelah akhir perang Diponegoro, Sinuwun Pakubuwono ke-6 ini ternyata terungkap oleh Belanda. Dia membantu Pangeran Diponegoro, akhirnya dibuang ke Ambon. Setelah dibuang ke Ambon, tidak diberikan suatu kesejahteraan sebagai layaknya seorang raja, tapi dijadikan seorang petani. Terbukti dari surat-surat beliau yang ditujukan kepada Kanjeng Ratu Mas pada saat itu dipondokkan di dalam kemasan itu. Surat-surat itu disimpan di peti yang sekarang mungkin sudah dipindahkan ke Sasono Pustaka. Beliau itu menceritakan penderitaannya ketika dibuang oleh Belanda kepada permaisurinya, dan itu diceritakan oleh permaisurinya setelah Sinuwun itu mulai beranjak dewasa, tentang bagaimana perjuangan ayahandanya, tentang bagaimana jiwa kepahlawanan dari ayahandanya, sehingga dari itulah, dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu Mas Permaisuri Pakubuwono ke-6 ini melahirkan jiwa patriotisme yang tinggi dari Sinuwun Pakubuwono ke-9. Rasa bencinya terhadap pemerintah kolonial Belanda kepada Belanda pada saat itu melahirkan suatu bentuk kegiatan, bentuk-bentuk hal yang mungkin dalam rangka untuk mengantisipasi bagaimana kebencian terhadap Belandanya. Di antaranya yaitu Garwa Dalem ini dipersiapkan menjadi seorang prajurit wanita begitu. Yaitu tidak heran maka Sedah Mirah ini atau Bandararayu Sedah Mirah Adipati ya, karena sudah mendapatkan gelar Adipati ini juga dikenal sebagai seorang prajurit wanita, walaupun pada saat itu tidak kondisi peperangan karena peperangan sudah berakhir. Nah, kemudian dipersiapkan ya, dan ternyata memang setelah pemerintahan Sinuwun Pakubuwono ke-9 itu tidak pernah terjadi konflik dengan Belanda ya, dan akhirnya setelah Sinuwun Pakubuwono ke-12 Indonesia merdeka. Namun sebelum merdeka ternyata Bandara Raden Ayu Sedah Mirah sudah keburu wafat ketika itu lah. Kemudian beliau ditempatkan di sini dalam rangka menghormati beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang prajurit wanita, dan sebagai seorang orang yang intelek juga, karena beliau itu bisa menulis, bisa membaca, dan bisa mencatat atau menulis sebuah buku ya, mungkin sebuah buku itu kemudian diberikan suatu penghormatan dengan dimakamkan di bekas Karaton Mataram yang ada di Kartosuro. Terima kasih Raden. Demikian wawancara Liberty dengan beliau, penggiat budaya sekaligus kerabat dalam Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Beliau adalah Raden Surojo yang menyoal masalah kehebatan dari prajurit perang wanita Bendoro Raden Ayu Adipati Sedah Mirah yang ada di bekas peninggalan Keraton Mataram Kartosura Hadiningrat.